Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Fahmi dalam pembelajaran ekonomi akuntansi yang mudah dan menyenangkan. Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, yang mana seperti yang telah kalian lihat di tampilan monitor kalian atau ponsel kalian, bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3 komponen, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi pembahasan tentang kegiatan ekonomi, ada baiknya kita memulai kegiatan kita pada pembelajaran daring ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke adik-adik, langsung saja kita pada pembahasannya. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, jadi bukan menghasilkan sesuatu ya, itu beda pengertian, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, namanya ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap kita, setiap manusia. Jadi inti dari pengertian kegiatan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, bentuk dari kegiatan ekonomi ada 3 seperti yang dibahas di depan tadi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah adik-adik, secara tidak langsung bahwasanya hampir dalam kehidupan kita sehari-hari ini, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu tidak terlepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Kok bisa? Nah, nanti kita bahas sampai akhir biar kita paham bersama. Kita lanjut. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu intinya dia menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Itu kegiatan produksi. Bisa dipahami? Oke, baik. Kegiatan produksi menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Oke, kita lanjut. Tujuan kok orang tuh mau melakukan produksi, itu kenapa sebenarnya? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Memenuhi kebutuhan konsumen ini bukan saja memenuhi kebutuhan konsumen lain, tapi dia sendiri sebagai konsumen juga bisa. Intinya dia memenuhi kebutuhan konsumen. Oke. Lanjut, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ketika orang berproduksi dalam taraf atau dalam tujuannya sebagai memenuhi kebutuhannya, yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Terlepas dari kebutuhan finansial, ada juga keuntungan lain. Misalnya apa? Keuntungan waktu. Ketika dia memproduksi barang itu sendiri, dia menghemat waktunya. Atau ketika dia memproduksi barang itu, dia menghemat biayanya, seperti itu. Atau juga keuntungan sebagai finansial, dia mencari keuntungan dengan berproduksi tersebut. Selanjutnya, membantu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ketika kita melakukan sebuah usaha, yang mana usaha ini menciptakan suatu produk, kita tentu
membutuhkan orang lain untuk bekerja sama. Kalau kegiatan ini, kegiatan produksi kita itu produksi yang tingkatannya industri, jadi tentu saja kita membutuhkan orang lain. Nah, ketika kita menggunakan atau bekerja bersama orang lain, tentu saja berpotensi untuk meningkatkan kemakmuran orang tersebut. Selanjutnya, memacu pembukaan produk lain sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Ketika kita berproduksi, orang lain melihat, dia termotivasi untuk melakukan, sehingga ketika dia termotivasi dan berinovasi untuk membuat produk baru, tentu saja dia juga akan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Selanjutnya, membantu meningkatkan pendapatan dari negara maupun masyarakat. Kita ketahui bahwa pendapatan per kapita itu diperoleh dari rata-rata seluruh penghasilan individu atau masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, ketika kita berproduksi, kita ada penghasilan, tentu saja kita berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dari negara. Seperti itu. Selanjutnya, membantu negara dengan memproduksi barang yang dapat diekspor. Ya, kalau kita dapat memproduksi suatu barang yang bisa diekspor, kita ketahui bahwasanya negara itu akan menjadi lebih baik ketika nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai impor. Nah, ketika kita mampu berkontribusi untuk mengekspor suatu produk yang kita ciptakan, tentu saja kita berkontribusi untuk menambah sumber devisa negara. Seperti itu. Kita lanjut. Jenis-jenis produksi yang masuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi, tidak semua produksi itu masuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi, ada beberapa produksi yang masuk dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi di bidang perdagangan. Kita memproduksi suatu produk, kemudian kita jual. Kita membeli barang dari orang lain, dari perusahaan lain, kemudian kita jual. Itu namanya produksi di bidang perdagangan. Selanjutnya, bidang industri. Industri ini, kita jangan berbicara tentang taraf industri yang tinggi seperti pabrik besar. Kita berbicara tentang industri yang kecil-kecil saja, UMKM, industri rumahan, tahu, tempe, atau warung makan. Semua itu adalah bidang industri. Lanjut, bidang agraris. Ini industri atau produksi di bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, bidang ekstraktif. Bidang ekstraktif adalah produksi di bidang memanfaatkan sumber daya alam. Dia mengambil sumber daya alam, dimanfaatkan untuk diciptakan menjadi sebuah produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya apa? Hutan, tambang, laut, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bidang jasa. Produksi bidang jasa ini sangat banyak, tapi yang sekarang lagi maraknya adalah pelayanan-pelayanan online seperti kita ketahui Gojek, Grab, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood atau lain sebagainya. Itu hanya contoh. Walau demikian, banyak juga pelayanan jasa lain yang dapat kita temui. Nah, inilah contoh produsen atau orang yang memproduksi barang maupun jasa. Yang di atas ini adalah produsen di bidang yang memproduksi barang. Kemudian yang bawah ini adalah yang memproduksi jasa. Yang atas ini tentu kita sering temui di produk kemasan-kemasan makanan atau kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian ini pelayanan jasa yang dapat kita mudah sekali temui di mana-mana saja kita berada di Indonesia ini. Lanjut, kita masuk ke
kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu dia ini masuknya menjadi orang ketiga, tapi orang ketiga yang positif. Orang ketiga dari produsen dan konsumen. Dia ini yang ya istilahnya jembatan. Dia yang menjembatani barang atau jasa itu bisa sampai dari produsen menuju ke konsumen, atau sebaliknya ada bahan yang dibutuhkan produsen dihubungkan ke produsen melalui distributor, seperti itu. Jadi dia ini penghubung antara penghubung antara produsen dan juga konsumen, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi distribusi, tentu yang pertama adanya produk. Ada produk baru distribusi. Kalau tidak ada produk, bagaimana mungkin kita mau mendistribusikan? Mau distribusikan apa? Mau baik itu produk barang maupun jasa. Kemudian faktor pembelian, ada yang mau membeli barang tersebut. Tidak mungkin kita menjual, misalnya kita jual kita jual barang-barang terlarang, orang tidak mau beli, atau mungkin saya mau beli cuma ya kan terlarang. Jadi hati-hati. Intinya ada yang mau membeli barang yang kita distribusikan nanti. Kemudian faktor pasar. Pasar ini kan membutuhkan barang yang banyak. Tentu saja dengan keberadaan pasar tersebut, distributor termotivasi untuk mendatangkan produk barang maupun jasa di pasar tersebut. Kemudian faktor perusahaan. Ada perusahaan yang bisa diajak untuk bekerja sama. Perusahaan memproduksi, distributor menyalurkan barang hasil produksinya tersebut atau produk-produk. Kita lanjut contoh kegiatan distribusi. Distribusi itu ada tiga jenis ya. Yang pertama, distribusi tidak langsung. Ini yang menyalurkan barang tersebut, barang atau jasa tersebut, itu ada perantaranya tersendiri. Artinya dia terlepas dari perusahaan tersebut. Dia punya perusahaan sendiri untuk mendistribusikan barang. Artinya perusahaan tersebut bergerak khusus untuk mendistribusikan barang tersebut. Atau walaupun bukan perusahaan, ada individu lain yang terlepas dari perusahaan. Kemudian distribusi semi langsung. Ada perusahaan yang memproduksi barang, kemudian ada yang bertugas untuk mendistribusikan produk tersebut. Jadi bukan produsennya langsung, tapi yang mendistribusikan tersebut termasuk dalam perusahaan tersebut. Oke, ada bagian distributornya tersendiri. Kemudian distribusi langsung, dia sendiri yang menciptakan, dia sendiri yang menyalurkan. Misal contohnya seperti apa? Ya kita sering temui warung-warung makan, orang masak jual, atau kue-kue, orang buat kue jual, jajanan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita masuk ke kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini ya intinya adalah dia menggunakan dan baik menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang atau jasa. Jadi kenapa saya membahas di awal tadi bahwasanya kita hampir di semua kegiatan kita di kehidupan sehari-hari, baik kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Ya ini kegiatan konsumsi ini. Kita sedang tidur saja kita menggunakan barang. Seperti apa? Alas tidur, misalnya AC atau bantal, selimut dan lain sebagainya, pakaian. Bahkan kita tidur saja kita masih melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini kegiatan konsumsi. Seperti itu. Jadi bisa dipahami bahwasanya yang kita bahas tadi di awal, kita hampir semua kegiatan kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Seperti itu.
Kita masuk ke ciri-ciri kegiatan konsumsi. Tentu saja yang pertama, kegiatan konsumsi dilakukan secara langsung. Jelas sekali. Kita melakukan kegiatan konsumsi ya kita misalnya makan. Tidak mungkin orang lain makan, kita yang kenyang. Itu sih bucin namanya. Nah, berbeda. Orang lain yang tidur, kita yang jadinya tidak ngantuk. Tidak mungkin. Kita ngantuk ya kita tidur. Kita lapar ya kita makan. Seperti itu. Kemudian barang atau produk yang digunakan didapat dari kegiatan pembelian. Ini ya fleksibel. Tidak semua barang yang kita gunakan itu kita dapat dari membeli. Ada juga yang kita buat sendiri. Ada juga yang kita tanam sendiri. Ada juga yang kita masak sendiri. Seperti itu. Kemudian produk, barang atau jasa yang digunakan akan berkurang. Tentu saja setelah kita menggunakan barang atau jasa, nilai gunanya itu akan berkurang. Kita jangan berbicara ya makan, minum. Tentu saja ketika kita makan, barang yang digunakan habis atau berkurang. Kita bicara tentang jasa. Contoh saja, kuota orang menggunakan jasa travel haji misalnya, haji atau umroh, itu kan kuotanya tuh terbatas. Ketika kita menggunakan 1 atau 2 bersama keluarga, tentu berkurang untuk pengguna lain. Itu salah satu contoh. Kemudian produk yang digunakan bermanfaat. Tentu ini sangat fleksibel, yang mana manfaat suatu barang itu untuk satu individu berbeda dengan manfaat barang itu terhadap individu lainnya. Jadi ya tergantung orang mau memanfaatkan untuk apa. Seperti itu. Kita lanjut. Terakhir, ternyata kita sudah sampai di slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang kegiatan ekonomi itu ada tiga kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tiga kegiatan ini saling berhubungan. Kenapa gitu? Misalnya seorang produsen, dia memproduksi suatu barang, dia membutuhkan distributor untuk menyalurkan barang tersebut ke konsumen. Nah, sebaliknya, ketika produsen tersebut mau memproduksi barang, dia membutuhkan bahan untuk diproduksi. Bahan yang diproduksi ini diperoleh dari misalnya konsumen tadi punya bahan untuk diproduksi, sehingga produsen ketika membutuhkan barang tersebut, dia membutuhkan distributor untuk mengadakannya. Jadi 3 komponen ini tentu saja saling berhubungan dan membentuk satu mata rantai yang saling berhubungan. Oke. Mungkin kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Ada sebuah quotes untuk kita, karena pada akhirnya mereka yang bekerja keraslah yang akan berhasil. Jadi kakak pesan kepada kita semua bahwa senantiasa terus belajar dan bekerja keras, walaupun secara daring kita terus belajar agar kita bisa memenuhi tujuan kita yang selama ini kita dambakan. Akhirnya kakak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.